Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi sebelumnya dengan memberikan ilustrasi bagaimana cara kita untuk menganalisis transaksi dan menuangkannya dalam bentuk jurnal ya, di buku jurnal. Dan nanti kita bisa lanjutkan menjadi bahan untuk kita posting ke buku besar dan kita susun namanya neraca saldo yang menjadi bahan baku utama untuk menyusun laporan keuangan. Dengan terlebih dahulu nanti kita menyelesaikan kertas kerja sehingga nantinya kita bisa menyusun laporan keuangan. Nah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu kita akan menganalisis transaksi dan membuat buku jurnal. Nah, di sini ada transaksi salon keren ya. Jadi salon keren ini luar biasa ya. Jadi kalau kita datang ke salon itu, kemudian kalau cowok dia akan jadi ganteng dan kalau perempuan akan jadi cantik gitu ya. Jadi kita coba pembelajaran yang menyenangkan ya. Jadi akuntansi itu kayak waduh susah gitu ya. Kita buat happy ya. Kalau belajar akuntansi itu happy. Ya, kita mulai saja ya untuk pencatatan. Dan untuk pencatatan nanti di buku jurnal formnya saya sengaja menggunakan format Excel. Kenapa? Karena supaya nanti gambarnya itu enak gitu dilihat ya. Jurnal di kiri, buku besar di kanan gitu ya. Kalau saya menggunakan Word itu nanti wah panjang sekali ya ke bawah kan gitu ya. Nah, kalau teman-teman nanti dalam mempraktekkan modul praktikum itu menggunakan manual ya, kertas kemudian ditulis pakai ballpoint gitu ya, atau pensil boleh ya. Seperti itu. Betul-betul manual. Kenapa kok manual? Karena di tahap awal ini saya ingin teman-teman mahasiswa itu menjalani proses dari jurnal ya tahapannya sampai jadi laporan keuangan. Gitu ya. Bahkan nanti kita akhiri dengan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Gitu ya, sehingga komplit gitu, lengkap gitu ya. Nah, kita lanjutkan dengan langsung saja kita analisis transaksi dan menuangkan dalam bentuk buku jurnal. Nah, untuk yang pertama ini transaksinya adalah menerima penyetoran modal pemilik ke perusahaan. Berarti di sini kita kasih tanggal 1 bulan 1 2023. Nomor buktinya itu sama persis dengan yang ada di soal. 001. Apa itu nomor bukti? Nomor urut, kemudian nomor bulan, kemudian kode, misalkan salon keren gitu ya. Biasanya 3 digit, kemudian tahun. Nah, seperti ini. Kemudian untuk jurnal kode dan nama akun ini kita berikan kode ya. Kenapa kita berikan kode? Supaya nanti mudah untuk kita short jadi laporan keuangan. Karena urutannya adalah ini pasti aset, utang, modal dan seterusnya, gitu ya. Jadi mudah sekali untuk nanti diolah jadi laporan keuangan. Dan ketika menuangkannya dalam buku besar ya dari jurnal diposting ke buku besar itu di sini sudah urut 111, 112, 113 urut. Jadi enak sekali kalau ada kodenya. Coba bayangkan kalau kas, aduh kas di mana ya gitu. Jadi susah untuk mengurutkannya. Nah kita mulai menerima penyetoran modal pemilik berarti kasnya bertambah. Ini mohon maaf saya pakai drop down ya. Kalau teman-teman nanti tuliskan 111 kas gitu ya. Kasnya bertambah. Kas kan aset ya ada di kiri ya. Masih ingat ya persamaan dasar ya. Beban plus aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan. Nah, ini 50 juta. Kemudian bukan pendapatan ya, modal. Modal pemilik bertambah. Mana modal pemilik ya? Kita cari akunnya. Modal Nona Ika. Nah, ini bagusnya dijorokin ke kanan. Menjorok ya. Enggak juga nggak apa-apa kalau pakai Excel ya. Tapi untuk tahap awal itu bagus juga. Nah, ini 50 juta juga. Nah, di sini keterangannya adalah menerima penyetoran modal dari pemilik. Pemiliknya siapa ya? Nona Ika. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk pencatatan transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua, tanggal 2 Januari, ini sengaja ya, dibuat urut supaya mudah gitu aja ya. Membayar sewa ruko 3,5 juta secara tunai. Berarti pencatatannya tanggal 2. Nah ini dituliskan lagi ya. Dituliskan lagi kalau
Saya mohon maaf nih pakai Excel jadi agak biar cepat ya dalam memberikan ilustrasi. Nah, ini kemudian kita analisis dulu apa yang bertambah dan apa yang berkurang. Ini yang jelas beban sewa bertambah, ya beban sewa bertambah, kasnya berkurang sebesar 3,5 juta. Ya, berarti ya di sini beban sewa, kita cari beban sewa bertambah, beban kan di kiri ya 3.500.000, ya kan, ini juga 3.500.000. Ini apa yang di kanan? Yang di kanan adalah kas. Ya, ini kasnya cuma satu akunnya ya, sehingga ini kalau di Excel saya menjoroknya pakai indentansi. Kalau teman-teman kan manual, ke kanan ini aja dikit. Nah, ini membayar sewa ruko 1 bulan atau bulan Januari boleh ya, bayar di depan biasanya, ya kan? Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pencatatan transaksi yang ketiga. Yang ketiga, tanggal 3 Januari, membeli alat tulis kantor. Berarti alat tulis kantor bertambah, gitu kan ya? Alat tulis kantor bertambah, kemudian apa? Kasnya berkurang. Nah, kita tuangkan di sini, tanggal 3 Januari. Ya, 3 Januari, di sini nomor urutnya jadi 3, gitu ya. Alat tulis kantor itu perlengkapan, ya. Kasnya berkurang. Kasnya berkurang. Nah, di sini berapa angkanya? Kita lihat angkanya berapa? 200.000 ternyata. Berarti di sini dituliskan 200.000, di sini 200.000. Jadi kalau kas berkurang kan dituliskannya di kanan, gitu kan? Ingat kan? Kas itu saldo normalnya di kiri karena aset, ya kan? Kalau berkurang dituliskan di kanan, ya. Ini membeli alat tulis kantor. Nah, gitu. Boleh disingkat. Ya. Ini biar ada ini saya freeze saja ya, biar kelihatan nanti. Saya freeze saja. Nah, udah. Biar kelihatan. Nah, gitu. Sekarang kita catat transaksi berikutnya, ya. Kita selingi baris kosong ya biar enak. Ini setelah membeli ATK apa? Membeli peralatan. Berarti peralatan akan bertambah. Ya, peralatan bertambah secara hutang, berarti utangnya bertambah. Peralatan di kiri, utangnya di kanan, ya. 4 Januari. Kita tulis di sini 4 Januari. 4 Januari 2023. Nomor buktinya kita tuliskan juga. Ini kebetulan nomornya sama ya. Maksud saya sama dengan tanggalnya, nggak apa-apa. Biar memudahkan saja. Berarti ini tadi apa? Peralatan bertambah ya, peralatan ini. Peralatan bertambah, bukan kas, tapi hutang. Hutang usaha bertambah. Hutang usaha ada nggak akunnya? Coba kita cek. Oh ada ya. Ini tinggal kita menjorokkan boleh. Nah gitu. Berapa angkanya? Kita cek di sini. Angkanya adalah 10 juta. 10 ya, juta. Ya kalau teman-teman pakai manual harus kasih titik ya, 10.000.000. Karena saya pakai Excel jadi langsung angkanya saja. Ini membeli perlengkapan berupa ATK. Sebentar, peralatan, mohon maaf. Peralatan. ATK sudah di atas, Pak Andi. Ya kita lanjut ya. Ini insya Allah mudah ya. Kita coba lanjutkan transaksi yang ke-5. Nah, enak kan kalau urut gitu ya. Tanggal 5 Januari memperoleh pendapatan jasa secara tunai 25 juta. Berarti apa yang bertambah? Kasnya bertambah, pendapatannya bertambah. Betul nggak? Logika kita ya. Kas itu di kiri, ya kan? Pendapatan itu di kanan. Jadi kalau bertambah ya sesuai dengan letaknya, ya. Tanggal 5 garis miring 1 garis miring 23. Nah, ini kita kasih nomor bukti supaya nanti jadi ketika kita mencatat transaksi itu bagusnya kita sudah punya owner gitu. Nanti kita urutin tuh nomor buktinya. Buktinya dicekrek gitu ya. Jadi kita bikin internal, kita tulis ini 001, 002 gitu ya. Sehingga urut gitu. Jadi urut tahun, kemudian usahanya apa. Kalau usahanya banyak ya nanti kan kodenya beda lagi gitu kan ya. Ownernya beda lagi. Jadi di sini menerima pendapatan tunai. Berarti kas bertambah, pendapatan bertambah. Pendapatan jasa.
Berapa angkanya? Angkanya adalah, kita lihat lagi, 25 juta. Berarti di sini 25 juta. Ini juga 25 juta. Gitu ya. Ini keterangannya adalah menerima pendapatan jasa. Gitu. Oke. Wah, cepat sekali ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, ini contoh-contoh transaksi ya. Nanti di modul praktikum itu, insya Allah ini sudah bisa memberikan gambaran ya untuk mengerjakan soal praktikum. Modul praktikum. 6 Januari sekarang. Membayar gaji. Berarti beban gaji pegawai bertambah, bebannya bertambah ya. Kemudian kasnya berkurang. Betul nggak? Kasnya berkurang, membayar kan. Nah, gitu. Berarti tanggal 6, ya kita tulis tanggal 6. Tanggal 6 ya. Nah, nomor buktinya juga 6 gitu. Ini sengaja untuk memudahkan. Nomor buktinya 6 ya. Nah, itu membayar gaji pegawai, berarti beban gaji. Beban gaji ada nggak? Ada. Kas berkurang. Nah, kas berkurang. Beban bertambah, berapa tadi gajinya ya? Gajinya adalah 5 juta. Berarti di sini kita tuliskan 5 juta. Kemudian di sini juga 5 juta. Keterangannya adalah membayar gaji pegawai. Nah, oke ya. Mungkin ini bulan Januari gitu ya. Kemudian kita lanjutkan pencatatan yang berikutnya, tanggal 7 membayar biaya listrik. Berarti beban listrik. Nah, gitu. Beban listrik pada kas. Nah, kalau di akuntansi itu ada istilah pada. Pada itu pasangannya. Jadi beban listrik bertambah, kita tulis di kiri, pada kas. Kas itu berarti pasangannya. Di sebelah kanannya apa gitu maksudnya? Ya, kas berkurang di kanan gitu. Jadi tanggal 7 Januari kita tuliskan. Ya, di sini nomor buktinya 007. Nah, kemudian di sini beban listrik ya. Kita cari beban listrik. Mana beban listrik ya? Oh, ada. Kasnya berkurang. Saya copy atasnya. Kalau teman-teman ditulis manual ya. Berapa angkanya di sini? 2,5 juta. Nah, 2.500.000. Ya kan? Pak Andi bukannya bisa sama dengan ya, tapi saya mencontohkan nulis manual tadinya. Di sini membayar beban listrik. Nah, gitu. Ya, mudah sekali ya. Kemudian kita lanjutkan transaksi berikutnya, mencatat penyusutan. Nah, di sini ini merupakan penyesuaian ya. Jadi nanti kita akan mencatat di bagian penyesuaian saja. Sama di buku jurnal ini juga boleh sebenarnya. Tetapi nanti karena ini ada proses pembelajaran untuk menyusun kertas kerja di mana penyesuaian kita bedakan kolomnya gitu ya. Karena manual ini ya. Jadi ini walaupun pakai Excel ini tolong teman-teman membayangkan nanti pengerjaannya manual dulu gitu ya. Sehingga ini membutuhkan pemisahan dulu. Sehingga nanti kita coba posting dulu ini ke buku besar, baru nanti kita jadiin neraca saldo, kertas kerja, baru penyesuaian, baru laporan, gitu ya. Nah ini jurnal sementara ini sudah selesai gitu ya. Sementara ini selesai. Kalaupun nanti mau dibuat penyesuaian ya, ini sebagai gambaran saja. Untuk jurnal penyusutan itu jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, gitu ya. Untuk mencatat tagihan listrik berarti beban listrik bukan pada kas tapi pada utang listrik, gitu kan. Kemudian untuk mencatat sisa persediaan ATK berarti ATK kan awalnya berapa? 200.000 kan ya, 200.000 sisa 50. Berarti berkurang berapa? 150. Berarti 150 harus menjadi beban ATK. Beban ATK pasangannya adalah beban ATK itu kalau di akunnya adalah beban perlengkapan ya. Beban perlengkapan pasangannya adalah perlengkapan. Itu pasangan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita lanjutkan dulu bagaimana proses dari jurnal kita posting ke buku besar. Ini saya mau mencontohkan saja dulu ya. Dari jurnal ya. Misalkan tanggal 1 kas. Nah, kas. Jadi kalau posting, aturan posting ya. Aturan posting adalah bahwa posting itu per jurnal. Per jurnal itu berarti begini. Ini dulu, baru ini dulu, baru ini dulu, baru ini dulu gitu ya. Jadi urut per jurnal. Ini satu paket jurnal. Kas pada modal ini satu paket. Itu harus diposting duluan.
Sehingga ketika kita ditanya cut off-nya postingnya sampai mana? Oh sampai ini, Pak Andi sudah 3 nih gitu. Jadi nggak boleh dipilihin kas dulu, nggak boleh dipilihin begitu. Ya, tetapi urut per baris jurnal. Ya, saya ulang ya, urut per baris jurnal. Nah, ini kas 50 juta tanggal 1. Kita cari kas. Ini kas. Tanggal 1 bulan 1 2023. Ya, di saldonya di mana nih? Di debit 50 juta. Nah, berarti di buku besar dituliskan debit 50 juta. Maka saldonya juga berarti 50 juta. Gitu ya. Kemudian kalau sudah kita posting, maka di sini kita tandain. Biasanya kita tandain dengan kode. Tapi boleh juga pakai checklist, boleh di checklist gitu, boleh. Ya, atau pakai kode boleh. Kodenya kan 111. Berarti 111. Ah udah gitu. Tapi karena di samping ada itu ya nggak apa-apa. Ya, atau kita pakai kode saja boleh ya, 11. Artinya ini sudah diposting ke kode 111. Gitu ya. Kemudian atau centang boleh ya. Jadi boleh pakai kode, boleh centang. Nah, modal kita coba cari modal. Biasanya kepala 3 modal itu. Kita cari di bawah. Modal. Nah, di sini. 1/1/2023. Modal dituliskan di kredit 50 juta. Saldonya ya 50 juta. Nah, gitu lah. Jadi nanti kalau ada penambahan kredit lagi bertambah, kalau ada pendebitan berarti berkurang. Gitu ya. Nanti ini saldonya. Kalau misalkan di debit 10 juta, berarti saldonya jadi berapa? 50 dikurang 10 jadi 40 gitu ya. Ini aturannya seperti itu. Begitu sudah diposting ke modal, maka di sini kita kasih tadi berapa kodenya? 311 ya. Sebentar. 311. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya kita berikan contoh yang kedua ya. Nah, kalau contoh itu kalau cuma sekali kan enggak mantap ya. Kita berikan contoh posting yang kedua. Misalkan beban sewa ya. Beban sewa tanggal 2. Nah, kita cari akun beban. Akun beban itu biasanya kodenya 5. Mana nih beban sewa. Nah, ini dia. Tanggal 2 bulan 1 2023. Beban sewa di debit berapa debitnya? Debitnya 3,5 juta. Maka di sini dituliskan 3.500.000. Saldonya berapa? 3.500.000. Gitu ya. Kalau sudah seperti ini, maka di jurnal dituliskan kodenya. Atau di apa tadi? Checklist boleh. Kasnya berkurang 3,5 juta, maka dicari di sini kas. Di paling atas kas tanggal 2 Januari. Kasnya berkurang berapa tadi? Kasnya berkurang? Kasnya berkurang 3,5 juta. Berarti di sini dituliskan 3.500.000. Nah, kalau seperti ini, kan saldo normalnya di debit ya 50 juta. Kemudian di kredit 3,5. Berarti ya sama dengan ini dikurangi ini. Nah, gitu kalau pakai Excel. Kalau teman-teman pakai kalkulator. Pakai handphone untuk kalkulator boleh ya. Jadi langsung disaldokan begini. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Nanti bisa kita lanjutkan proses posting, kemudian kita susun neraca saldo ya. Silakan untuk bisa mencoba terlebih dahulu.